Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PGSD Universitas Muhammadiyah Gresik akan memaparkan hasil diskusi kami tentang prinsip relevansi. Adapun anggota kelompok 1 yaitu yang pertama ada Ainun Farodisa, selanjutnya ada Anissa Nanda Purwanti, Kolilul Tiko Purwanto, Imroatul Mufidah, Nararia Maharani, dan Sri Widya Astuti. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kurikulum. Kurikulum terdapat dua arti, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, yaitu merupakan sejumlah mata pelajaran yang diberikan oleh guru atau sekolah kepada peserta didik untuk memperoleh ijazah seperti yang kita tahu masih banyak beredar di masyarakat dan menganut arti sempit sehingga masih berorientasi pada nilai. Sedangkan kurikulum pada arti luas yaitu kurikulum bukan hanya sebagai sekelompok mata pelajaran, tetapi kurikulum merupakan suatu pengalaman yang nyata dan diharapkan dimiliki oleh peserta didik di bawah bimbingan guru dan terjadi dalam proses pendidikan. Adapun kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum, peserta didik tidak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan setiap peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat kelak. Suatu kurikulum dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi di setiap waktunya, dengan tujuan untuk memperbaiki kurikulum yang sudah ada. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nanda Purwanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan kurikulum dengan prinsip relevansi. Keterkaitan kurikulum dengan prinsip relevansi adalah adanya hal relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Jika tidak ada, maka kurikulum tersebut tidak akan membekali para siswa dengan sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, sehingga mereka tidak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Dan suatu kurikulum dapat dikatakan relevan jika berguna dan berfungsi bagi kehidupan baik di lingkungan peserta didik, perkembangan kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang. Di sini saya mempunyai beberapa contoh kasus. Contoh kasus yang pertama, tidak relevannya guru dalam mengembangkan materi pelajaran yang menggambarkan kehidupan di kota-kota besar pada siswa di pedesaan. Ini maksudnya adalah kurikulum juga harus sesuai dengan lingkungan peserta didik. Kemudian, yang kedua, ketika kurikulum tidak mengikuti dalam perkembangan kehidupan dalam menerapkan pembelajarannya. Nah, maksudnya adalah seperti yang kita ketahui, teknologi adalah sebagai sarana pembelajaran. Namun, jika kurikulum tidak mengikuti teknologi, maka perkembangannya akan menghambat para siswa juga untuk berkembang sesuai dengan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, jika peserta didik suatu program studi tidak dapat mencapai hal pokok yang menjadi keharusan dalam prodinya. Contohnya adalah ketika ada peserta didik program studi bahasa Jepang, namun ia tidak dapat membaca aksara Jepang sama sekali. Itu adalah tidak relevan. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imrata Mufida. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip relevansi. Prinsip relevansi merupakan prinsip dasar yang paling dasar dalam sebuah kurikulum yang memiliki makna sesuai atau serasi. Sehingga dalam sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang bisa disingkat sebagai IPTEK. Dan para siswa dapat mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Sehingga prinsip relevansi ini memang harus benar-benar diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Nah, untuk prinsip relevansi ini harus memperhatikan dua hal, yaitu relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, yaitu relevan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat. Adapun yang pertama, yaitu relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Ya, artinya, suatu kurikulum harus sesuai dengan potensi kecerdasan intelektual, mental, emosional, dan fisik anak-anak. Salah satunya dalam kegiatan merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis sesuatu. Oleh karena itu, apabila prinsip ini tidak terlaksana dalam kurikulum, maka potensi yang dimiliki anak tidak akan berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang kedua yaitu relevan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat. Artinya, kurikulum harus membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, apabila prinsip ini tidak terlaksana, maka siswa tidak bisa belajar, beradaptasi, dan berpartisipasi dengan aktif di lingkungan masyarakat. Adapun prinsip relevansi sendiri terdiri dari dua macam, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa relevansi merupakan hubungan kesesuaian yang saling berkaitan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, terima kasih. Di sini saya Ainun Farobisa akan menjelaskan mengenai relevansi internal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian atau kesesuaian antara komponen-komponen dalam kurikulum, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, yang kedua ada isi atau materi, yang ketiga ada strategi, metode atau model pembelajaran, dan yang terakhir ada evaluasi atau penilaian. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Dalam pembuatan relevansi internal ini harus terdapat kesesuaian antara komponen-komponen penyusun kurikulum tersebut. Jika dalam penyusunan tersebut ada satu komponen yang tidak sesuai, maka kurikulum tersebut dapat dikatakan tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan baik. Berikut adalah contoh penerapan relevansi internal dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada tujuan. Dapat diketahui, tujuan pembelajaran sendiri merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Jadi, di dalam sebuah proses pembelajaran tentunya ada sebuah tujuan yang dirancang atau yang ingin dicapai. Di sini saya memakai salah satu contohnya, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi contoh dari zat tunggal dan zat campuran. Yang kedua ada isi atau materi. Jika sebelumnya pendidik sudah menentukan sebuah tujuan yang akan dicapai, maka selanjutnya yakni dalam penyampaian sebuah isi atau materi, maka harus sesuai, tidak boleh melenceng pada materi lainnya. Dalam hal ini, maka materinya yakni mengenai zat tunggal dan zat campuran. Yang ketiga ada strategi, metode, atau model. Sebagai pendidik harus merancang sebuah strategi, metode, atau model pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, agar dapat mendukung tersampainya materi dengan baik kepada siswa dan tujuan yang sudah direncanakan dapat tercapai. Dalam materi tersebut, pendidik dapat menggunakan salah satu model pembelajaran yang mendukung, yakni yang berpusat pada siswa. Salah satu contohnya yakni discovery learning.
Dan yang terakhir ada evaluasi atau penilaian. Setelah tujuan, isi atau materi, dan strategi atau metode atau model pembelajaran sudah ada, maka selanjutnya yakni ada evaluasi atau penilaian. Evaluasi atau penilaian harus berlandaskan pada tujuan pembelajaran yang bisa dinilai selama proses pembelajaran dan juga setelah hasil belajar menggunakan sebuah tes, baik tes tulis maupun tes lisan. Dalam hal tersebut, pada materi zat tunggal dan zat campuran, penilaian dapat pada aspek afektif atau sikap bisa menggunakan sebuah lembar observasi. Yang kedua ada aspek kognitif bisa menggunakan sebuah tes tulis. Dan aspek psikomotorik bisa menggunakan sebuah rubrik penilaian praktikum yang sudah disiapkan oleh pendidik. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, relevansi eksternal akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu relevansi eksternal. Relevansi eksternal ini berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Maksudnya yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum tersebut harus sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat, sehingga mampu menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Nah, isi kurikulum tersebut juga harus dapat mempersiapkan siswa yang sekarang dan siswa yang akan datang untuk tugas yang ada dalam perkembangan masyarakat. Selanjutnya yaitu macam relevansi eksternal. Yang pertama yaitu relevansi sosiologis, yaitu relevansi dengan lingkungan hidup peserta didik. Artinya, proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum tersebut hendaklah disesuaikan dengan kondisi lingkungan peserta didik. Contohnya, untuk peserta didik yang tinggal di perkotaan, maka kita harus memperkenalkan bagaimana kehidupan di perkotaan, seperti keramaian, rambu-rambu lalu lintas, pelayanan jasa bank, dan pelayanan kantor pos. Selanjutnya juga untuk peserta didik yang tinggal di daerah pantai. Kita juga harus perkenalkan bagaimana kehidupan di pantai seperti pembibitan udang, tambak, nelayan, koperasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu relevansi epistemologis, yaitu relevansi harus sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, isi kurikulum itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Misalnya saja yaitu penggunaan internet dan penggunaan komputer. Maka kita sebagai pendidik harus mempersiapkan atau harus membekali peserta didik kita dengan bagaimana cara mengoperasikan komputer dan penggunaan internet agar peserta didik dapat mencari informasi yang dibutuhkan. Selain itu juga untuk keterampilan bahasa asing, maka kita sebagai pendidik juga harus memupuk keterampilan bahasa asing peserta didik agar di masa yang akan datang peserta didik sudah mumpuni untuk keterampilan bahasa asing tersebut. Yang selanjutnya yaitu relevansi psikologis. Relevansi psikologis ini harus relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan dan tuntutan peserta didik. Maksudnya yaitu bahwa apa yang diajarkan di sekolah itu harus mampu memenuhi dunia kerja. Contohnya saja untuk sekolah kejuruan ekonomi pada dahulu yaitu bagaimana siswa tersebut dilatih untuk bisa mengoperasikan mesin tik. Sedangkan pada zaman sekarang mesin tik sudah tidak banyak digunakan lagi. Masyarakat pada zaman sekarang tersebut banyak lebih menggunakan komputer. Jadi dengan demikian keterampilan komputer tersebut harus diajarkan kepada siswa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah, kita mengambil contohnya di SD
Negeri Kesamben 1 Pelumpang Tuban. Nah, di sini ada 3 pilar utama dalam rumus prinsip tersebut. Satu yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Artinya di sini ada kurikulum berbasis profil. Nah, kurikulum berbasis profil ini maksudnya apa? Bahwasanya kalau ketika kita menciptakan sebuah kurikulum, artinya kita juga harus memprofilkan dulu bagaimana peserta didik itu apakah sesuai dengan profil murid yang meliputi minat, bakat, dan kebutuhan belajar mereka. Selanjutnya di sini juga ada pembelajaran diferensiasi. eh, Guru menyediakan berbagai pilihan kegiatan dan tingkat kesulitan yang berbeda untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam. Tentunya juga harus membedakan misal dari untuk yang kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini kurikulum fungsinya, rumus prinsip relevansi dalam kurikulum adalah untuk menentukan batasan dan mengakomodasi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya juga sama, di sini ada yang namanya penilaian holistik. Nah, untuk apa yang dimaksud dengan penilaian holistik? Penilaian yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan murid. Selanjutnya, mempersiapkan murid untuk masa depan. Lah, di sini ada subbabnya lagi yaitu kurikulum berbasis STEM. Apa itu STEM? Yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Untuk mempersiapkan murid menghadapi masa depan yang berlandaskan teknologi. Jika dulu kita berpatokan seperti apa yang dijelaskan oleh Budias pada sebelumnya bahwa itu harus relevansi, memang ketika dikatakan dengan mesin ketik, maka kalau kita hubungkan dengan sekarang tentunya tidak. Nah, makanya dari itu di SDE Kesamben 1 Pelumpang semuanya sudah berbasis komputer atau kita menyebutnya sekarang Chromebook, lebih menggunakan ke PC private computer, laptop, dan sejenisnya. Pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi dulu kalau kita proyeknya hanya menggunakan tentang visual 2 dimensi, tentunya sekarang ketika sains teknologinya itu sudah berkembang, kita menggunakannya untuk mendorong murid-murid menyelesaikan proyek-proyek yang relevan dengan permasalahan di dunia nyata untuk pengembangan keterampilan, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Nah, sekarang saking banyak informasi yang kita bisa dapatkan, guru fungsinya di kurikulum itu untuk relevansi adalah membimbing agar peserta didik dapat mencapai apa yang diajarkan oleh kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Ini juga sama, guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TK dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan engagement belajar murid. Selanjutnya, memperkuat akar budaya lokal. Oke, satu, karena di setiap lokasi dan setiap SD itu memiliki suatu kearifan lokal sendiri. Nah, di SD Kesamben 1 Pelumpang Tuban ini mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulum untuk menanam nilai-nilai budaya dan tradisi lokal kepada murid. Jadi di kebudayaan untuk di wilayah Kesamben 1 Pelumpang Tuban ini mereka memiliki tradisi lokal tersendiri. Misalnya untuk kita menyebutnya bermain rebana, mereka menyajikan tari, kreasi seni, dan sejenisnya. Juga kunjungan lapangan dan pengabdian masyarakat. Nah, murid-murid di SD Kesamben 1 Pelumpang Tuban juga diperkenalkan untuk terjun langsung karena lokasinya berdekatan dengan persawahan, maka seringkali juga murid dilibatkan dalam kegiatan kunjungan untuk melihat bagaimana ekosistem atau rantai makanan di persawahan tersebut sebagai contoh nyata untuk pengabdian masyarakat dan berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Selanjutnya juga karena lingkupnya di daerah Jawa Timur, pembelajaran bahasa daerah atau bahasa Jawa juga diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran untuk melestarikan budaya lokal. Oke. Kesimpulan. Nah, di sini penerapan relevansi dalam pembelajaran di SD Kesamben 1 Pelumpang Tuban bertujuan tentunya meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kompetensi, memperkuat nilai budaya, dan tradisi lokal. Untuk kesimpulan yang lebih kompleks lagi, ini juga berkomitmen meneruskan untuk mengembangkan, menyempurnakan implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran untuk memastikan bahwa setiap murid mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermakna. Tentunya yang diharapkan oleh SD Kesamben 1 Pelumpang, ini juga ajakan untuk berkolaborasi antar SD atau mungkin dengan lembaga-lembaga terkait untuk menerima masukan dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Orang tua dan masyarakat juga diundang untuk terlibat aktif dalam mendukung implementasi prinsip relevansi di SD Kesamben 1 Pelumpang Tuban. Jadi bersama-sama mari kita ciptakan generasi emas yang berkompeten dan berkarakter melalui pendidikan yang relevan dan berkualitas. Dengan demikian, itulah tadi presentasi dari kelompok 1, mata kuliah pengembangan kurikulum dari Universitas Muhammadiyah Gresik, dari jurusan PGSD. Terima kasih sudah untuk yang menyimak presentasi kami. Jikalau mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin saran dan tambahan tentang topik yang kita bahas pada video kali ini, berikan tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih untuk para teman-teman yang sudah meluangkan pemikirannya, dan kita juga berdiskusi bersama-sama untuk membahas prinsip relevansi di dalam kurikulum tersebut. Saya kira mari kita belajar untuk mengembangkan kurikulum menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.